Nah, ini sekedar mungkin hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan mudah berhutang, baik qard maupun dain. Di sini Rasulullah katakan dalam doanya, A'udzubillahi minal kufri wad dain. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau ya, dari kekufuran dan hutang. Jadi Rasul sendiri berlindung dari hutang. Walaupun Rasul itu berhutang juga. Ya, dalam kondisi apa? Tadi perlu makanan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu'talud dainu bil kufr. Wahai Rasulullah, apakah utang itu disetarakan dengan kekufuran? Maka Rasulullah katakan na'am. Ya, hutang itu seperti kekufuran atau kekafiran. Bedanya adalah persamaannya apa? Persamaannya itu sama-sama menghalangi seseorang dari masuk surga. Hutang itu begitu. Secara umum ya, kecuali penjelasan Al Hasan Al Basri tadi, kalau dalam urusan darurat itu ya apa namanya nggak masalah. Sama-sama menghalangi orang masuk surga. Seperti di dalam hadis yang lain, seorang yang berjihad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berperang di jalan Allah ini, maju tidak mundur, kemudian bersabar dan mati, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah katakan ya. Tapi beberapa saat kemudian beliau menambahi, kecuali engkau ada hutang. Kalau ada hutang urusannya belum, bukannya langsung masuk neraka, enggak juga. Tapi enggak bisa masuk surga dulu sebelum itu selesai. Terus bedanya apa dengan kekufuran? Kata Imam As-Sindi, bedanya adalah kalau kekufuran, ya, kekafiran itu menghalangi seseorang masuk surga secara permanen. Jadi nggak bisa masuk surga. Tapi kalau hutang itu dia tidak permanen. Dalam artian ya kalau sudah selesai urusannya dia masuk aja ke dalam surga. Seperti itu. Bagaimana menyelesaikan urusan ya bisa aja nanti dia nggak lewat neraka, bisa juga. Karena sudah Allah selesaikan tadi. Kebaikannya diberikan. Oh masih banyak kebaikannya. Masuk dia ke dalam surganya Allah. Kebaikannya ternyata kurang. Dosa orang ditimpakan kepadanya. Nah, ini nanti harusnya masuk neraka. Tapi nanti kembalinya kepada urusan Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah Ta'ala kemudian melihat kondisi, itu ada hadis yang harusnya satunya itu secara hitungan masuk neraka, tapi Allah meminta agar si orang yang memberi yang ada sangkut paut tadi memaafkan, ketika dimaafkan ya kedua-duanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi hutang itu begitu. Jadi pertama jangan begitu gampang berhutang. Yang kedua berniat membayar, ini penting. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha. Siapa yang mengambil harta manusia, yakni maksudnya berhutang. Dia ada keinginan untuk melunasinya, adallahu an. Maka Allah akan bantu melunasinya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang dia mengambil harta orang lain tapi dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan apa, membinasakannya. Allah akan ya nggak ada lagi keberkahannya itu dan nggak bisa bayar dia. Jadi ini penting, penting untuk diniatkan, punya tekad untuk membayar. Yang berikutnya, jangan nunda pembayaran. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman, dosa. Bisnis bisa rusak gara-gara ini. Dia merasa nggak ada riba sudah bebas. Nggak ada ribanya. Usahanya halal. Kenapa kok nggak berkah?
Gak berkah itu cirinya apa ya? Banyak hartanya tapi dia tambah jauh dari Allah Ta'ala. Tambah susah ngikuti pengajian misalnya. Itu tanda harta nggak barokah. Bikin sibuk dia sehingga ibadah pun dia ketinggalan dan sebagainya. Terlewat. Itu ciri harta nggak berkah. Kenapa? Coba cek. Salah satunya kalau punya utang, sudah jatuh tempo ya bayari. Jangan kemudian diputar dulu. Ini lumayan diputar nih. Orangnya belum nagih. Kalau mau begitu, izin dulu kepada yang punya harta tersebut. Mohon maaf, ini hutangnya sudah jatuh tempo. Boleh nggak temponya dimundurkan? Saya ada keperluan ini untuk diputar lagi. Kalau mengiyakan, nggak apa-apa. Tapi jangan banyak alasan, kemudian beralasan, oh ini mohon maaf, duitnya belum ada. Padahal ada. Itu Allah bikin nggak ada betulan. Banyak kasus begitu. Kemudian di antara adabnya itu adalah memberitahu jika telat bayar. Nggak bisa bayar, uangnya nggak ada. Bagusnya diberitahu. Sehingga tidak menimbulkan ya persangkaan yang tidak-tidak. Kadang orang yang menghutangi itu bisa nggak terima loh ya. Ketika sudah jatuh tempo, tidak membayar, tapi berfoya-foya orang yang berhutang itu. Kecuali yang menghutang itu sudah memang ya nggak usah lah bilang-bilang nggak apa-apa ini dikasih waktu nggak ada temponya. Jadi kapan saja ada kelonggaran boleh dibayarkan. Jadi kalau nggak ada kelonggaran nggak usah tiap bulan lapor. Nah kalau gitu lain lagi ceritanya. Yang berikutnya hutang ini baiknya ditulis. Baik itu hutangnya besar atau juga kecil. Karena kadang lupa. Kita makan misalnya lah. Kadang ingat ternyata menghitung. Ada nasi, ada kopi misalnya. Ada ngambil kerupuk, ada kacang. Ternyata kita bilang ke orangnya, kacangnya ketinggalan. Tulis itu, nanti kalau ketemu bayari. Itu masuk hutang juga, walaupun hutangnya dain. Ya. Bukan kor, karena jadi jual beli. Karena kalau tidak ditulis, kita merasa, oh kacang aja paling cuma 1.000. Pasang reminder. Supaya apa? Ingat nanti, kira-kira kita ke warung itu kapan? Untuk membulikakan atau mengembalikan harga kacang yang kita makan tapi belum ingat membayar. Nah, kalau sudah nggak ditulis, lupa. Urusannya nanti bisa besar di akhirat. Ini contoh bagaimana seorang sahabat, beliau itu berpesan kepada anaknya tentang hutang-hutang Zubair ini. Sebelum Zubair ini merasa ini ajalnya sudah dekat. Ini penting ini. Kata bapaknya, ya bunayya in ajazta anhu fi syai'in fasta'in alaihi maulaya. Wahai anakku, kalau engkau merasa lemah, nggak mampu untuk melunasinya, maka minta bantuan kepada tuanku, kepada majikanku. Kata anaknya, ya abati mamaulak. Wahai bapakku, siapa majikan engkau? Dijawab oleh bapaknya, Allah Ta'ala. Minta pada Allah. Dan ini hutangnya besar sekali. 2.200.000 dinar. Triliunan hutangnya. Ternyata Allah bantu. Walaupun pusing juga bayarnya. Tapi harta-harta peninggalannya itu dijual. Itu totalnya dapat 5.200.000. Jadi triliuner ini sahabat. Nah, kalau tidak mampu bayar, sebetulnya dalam sistem Islam itu negara nanti yang menanggung. Jadi kalau seseorang berhutang, hartanya nggak cukup lagi, itu bukan tanggungan ahli waris. Ya harta warisan itu, ketika nggak cukup, siapa yang nanggung? Itu dari Baitul Mal. Mantaraka malan fali warosati. Siapa yang meninggalkan harta, hartanya itu bagi ahli warisnya. Wa man taraka kallan fa ilaina. Siapa yang meninggalkan kallan,
Kallan itu maknanya iyalan la nafaqata lahum. Siapa yang meninggalkan keturunan, ya, keluarga yang tidak ada nafkahnya, audainan la wafa'alahu, atau hutang yang tidak ada yang bisa melunasinya. Siapa yang meninggalkan kallan itu fa'ilaina, maka itu menjadi kewajiban kami, Rasulullah sebagai kepala negara. Jadi nanti ada pos di dalam zakat, pos untuk orang yang berhutang. Itu bisa dibayarkan. Untuk siapa? Orang-orang yang wafat salah satunya, harta warisnya nggak cukup lagi dibiayai dari situ. Nah kalau sekarang kan jangankan hutang perorangan ya, negara saja hutangnya banyak.